Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah PKN ingin mempresentasikan materi identitas nasional. Sebelumnya perkenalkan juga saya Risha Destrana Putri sebagai moderator dengan NIM 061. Saya Ummu Syarafa dengan NIM 077. Saya Laila Ramyani dengan NIM 113. Saya Ahmad Badri Al-Fatan dengan NIM 069. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Laila. Kepada Laila saya persilakan. Yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Secara etimologis, konsep identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity. Dalam KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi atau dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, seperti KTP, ID card, surat izin mengemudi, dan kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa. Kata nasional berasal dari kata nasional. Dalam KBBI, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya yaitu identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, bineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam UUD Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara-negara tersebut karena dapat mempersatukan bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Baik, untuk materi yang kedua yaitu sumber historis identitas nasional yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kedua, kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Selanjutnya yang ketiga, dalam Kongres Sumpah Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda, pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sumber sosiologi dan politik identitas nasional yang akan dibawakan oleh Fatan. Kepada Fatan dipersilakan. Ya, selanjutnya ada sumber sosiologis politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa,
antar golongan yang terus-menerus yang akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Selanjutnya ada aspek politik. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: yang pertama ada bendera negara Sang Merah Putih, yang kedua ada bahasa negara bahasa Indonesia, yang ketiga ada lambang negara Garuda Pancasila, yang keempat ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima ada semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang keenam ada dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Baik, terima kasih Fatan. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Umul, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Kepada Umul dipersilakan. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti rendahnya semangat gotong royong. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku tidak jujur, tindakan serba instan, dan menyontek. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Yang terakhir, menyukai simbol-simbol yang asing daripada lambang simbol bangsa sendiri, dan lebih senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu-lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama dari Lutfia Nuraini. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi nilai-nilai luhur dalam praktik berbangsa dan bernegara tidak luntur oleh zaman? Selanjutnya pertanyaan kedua oleh Mafaza Wildan Al-Madinah. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap yang baik untuk mengatasi negara lain yang mengakui identitas nasional negara kita? Selanjutnya pertanyaan terakhir ada dari Andin Tani Rahayu Safitri. Pertanyaannya adalah, apakah seorang fans K-pop termasuk tidak mencintai identitas suatu negara? Baik, untuk jawabannya akan disampaikan oleh Fatan, Ale, dan Umul. Dari pertanyaan Lutfia, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama, tidak bersikap individualisme. Apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita, menolongnya dengan ikhlas, karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain di dalam kehidupan menjalankan sebuah kehidupan masyarakat. Dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita, misalnya dengan memulai dari hal-hal kecil seperti membaca buku tentang perjuangan para pahlawan, lebih mencintai produk lokal dengan cara bangga menggunakan produk buatan lokal. Selain itu juga dapat mempelajari kebudayaan yang ada pada daerah tempat tinggal masing-masing. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mafaza Wildan. Untuk lebih baiknya kita tunjukkan bukti-bukti bahwa identitas tersebut merupakan milik Indonesia dan segera mengukuhkannya ke Badan Hukum Internasional yang bersangkutan. Sebagai contoh yang dilakukan Malaysia pada tahun 2008. Pada saat itu, Malaysia mengakui motif batik sebagai warisan budaya Malaysia. Pemerintah Indonesia pun mengambil langkah cepat dengan mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar perwakilan budaya tak benda warisan manusia ke UNESCO. Perseteruan tersebut berakhir pada 2 Oktober 2009 ketika UNESCO mengukuhkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Andin Tani Rahayu, yaitu dikarenakan semakin banyaknya penggemar Korean pop dan budaya Korea di Indonesia, ini bisa saja membuat Indonesia terjadi krisis identitas nasional pada remaja di Indonesia saat ini. Identitas nasional sangat erat dengan kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia. K-popers ini membuat potensi yang tinggi kehilangan jati dirinya sebagai berbangsa Indonesia, dikarenakan dengan tindakan dan kebiasaan mereka selama ini sebagai penggemar Korean pop dan budaya Korea. Apabila para penggemar K-pop dan budaya Korea ini mulai menerapkan bahasa Korea di kehidupan sehari-harinya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi eksistensi bahasa Indonesia. Serta gaya hidup mereka yang konsumtif, mereka lebih suka dengan produk Korea daripada produk lokal negaranya sendiri. Sikap ini sangat tidak mencerminkan sebagai seorang bangsa Indonesia. Namun jika mereka menyukai kebudayaan Korea hanya sekedar saja dan tidak fanatik, serta tidak menghilangkan rasa cintanya kepada Indonesia, tentu menjadi fans K-pop tidaklah menjadi suatu masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.